Selamat datang kembali di Kasdu Channel. Sesuai dengan judul, pada video kali ini saya akan membahas salah satu indikator yang sangat populer di kalangan para trader, yaitu moving average. Apa itu moving average? Simak video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya tentang support dan resistance, bisa nonton dulu, karena pada video kali ini kita masih berhubungan dengan video-video sebelumnya. Link video ada di deskripsi, bisa diklik saja langsung di situ. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa dulu diklik subscribe-nya, karena satu subscribe saja sangat berharga bagi channel ini untuk terus berkembang dan memberikan video-video bermanfaat seputar saham. Kita langsung simak videonya, kita masuk ke pin. Oke, sekarang kita sudah di pin. Di sini sebelah kiri kita bisa lihat ada A-pot, nilai A di sini ada 20, nilai B ini 65, lalu ada C di sini adalah nilainya 80. Untuk kita mengetahui nilai rata-rata atau sebuah average, seperti yang kita sudah pelajari di matematika SD, SMP, dan lain sebagainya, untuk menghitung rata-rata maka semua nilai ini akan dijumlahkan, nilai B, nilai C, nilai A itu dijumlahkan. Lalu karena data ini ada 3 buah, dia akan dibagi dengan 3. Ya, itu dari situlah diambil angka 3 ini. Nah, kita akan mulai untuk menghitung 20 ditambah 65 ditambah 180 itu adalah 165. Ini baru penjumlahannya, lalu kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 55. Jadi rata-rata dari ketiga nilai ini adalah 55. Ini adalah konsep dasar dari sebuah mencari nilai rata-rata atau average dalam bahasa Inggris. Ini adalah apa itu nilai rata-rata? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam chart saham untuk mengetahui apa itu moving average. Kita akan masuk ke chart. Pertama, seperti biasa kita buka browser. Saat kita sudah membuka browser, kita masuk ke id.tradingview.com. Ya, bisa dilihat di atas ini id.tradingview.com. Kita enter. Saat kita sudah berada di sini, saya akan mencari di sini, ada search, cari di sini di atas sebelah kiri. Saya mau menggunakan chart BBCA, Bank Sentral Asia Tbk. Kita klik. Lalu saat kita sudah klik, dia langsung otomatis masuk ke chart. Oke, di sini sudah ada candlestick dan juga ada warna merah dan hijau ini. Inilah yang disebut moving average. Kita akan pelajari bagaimana cara mengambil moving average. Kita bisa lihat di sini di pojok kiri atas. Di sini ada nama saham yaitu BBCA. Di sampingnya itu ada daily atau kita setting untuk satu candle ini adalah 1 hari. Sampingnya adalah gambar candle, sampingnya adalah gambar tanda tambah, dan sampingnya adalah gambar FX. Mana yang merupakan indikator? Indikator itu yang merupakan gambar FX ini. Kita klik gambar FX. Nah, kita di sini menampilkan banyak sekali indikator yang bisa digunakan para trader dalam menganalisa suatu saham. Nah, biar saya beritahu dulu, moving average adalah indikator
yang cukup populer di kalangan trader. Ini adalah indikator ya. Kita cari di sini ada kolom search atau cari di bawah indikator dan strategi. Kita cari moving average. Bisa kita lihat di atas, kita ambil saja yang paling atas. Kita belum menggunakan moving average weighted, exponential dan lain-lain. Kita menggunakan yang simple saja, namanya moving average atau rata-rata pergerakan dalam bahasa Indonesia. Kita klik. Nah, saat kita klik di sebelah kiri ini akan menampilkan MA9 close 0. Ini adalah moving average 9. Kita close yang ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada garis warna biru, warnanya tipis seperti ini. Inilah yang disebut dengan moving average. Jadi apa itu maksudnya dari moving average 9? Jadi maksudnya adalah harga pergerakan rata-rata 9 hari kerja. Kalau di setting ini merupakan daily, tapi lebih tepatnya lagi adalah rata-rata 9 candlestick ke belakang. Kita akan lihat di sini untuk melakukan setting atau pengaturan di roda gigi ini. Kita klik. Saat kita klik, dia akan menampilkan corak seperti ini. Kita bisa mengganti warna di sini. Saya mau menggunakan warna merah dengan ketebalan seperti ini. Saat sudah, kita bisa lihat di sini input. Saya akan menjelaskan apa itu panjang. Panjang itu seperti yang tadi saya bilang. Panjang itu merupakan kalau MA-nya itu adalah 9, maka moving average ini merata-rata 9 candlestick ke belakang. Kalau di sini adalah 5, maka harga rata-rata di sini adalah 5 candlestick ke belakang. Kalau ini saya ganti 100, ini menjadi harga rata-rata 100 candlestick ke belakang. Nah, kita akan menggunakan angka yang paling populer di kalangan trader, yaitu moving average 20. Kenapa 20? Karena dalam 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. 1 minggu memiliki 5 hari kerja. Nah, dalam 5 hari kerja kita kalikan dengan 4 minggu adalah 20 hari. 20 hari kerja. Itulah yang merefleksikan dari pergerakan harga rata-rata MA20 ini, sehingga dia digunakan MA20 karena merefleksikan pergerakan harga selama 1 bulan. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Tadi ada panjang itu adalah 20. Ini adalah 20 candlestick ke belakang, dan sumber ini kita bisa buka di sini. Ada buka tertinggi, harga terendah, atau low, lalu ada close dan lain sebagainya. Apa itu open atau buka? Open itu harga di mana dia buka di jam 9 pagi hari kerja. Lalu harga tertinggi high itu adalah harga titik tertinggi dari kurun waktu tersebut. Lalu harga terendah adalah harga titik terendah dari kurun waktu tersebut, dan harga close adalah, jika dalam hal ini daily, dia adalah harga penutupan bursa saat jam 3 sore. Nah, kita bisa menggunakan di sini open atau buka sehingga ininya berubah. Kita bisa ganti di sini menjadi close sehingga seperti inilah lagi bentuknya, dia berubah. Nah,
lebih banyak orang di sini menggunakan panjangnya 20 dan source-nya atau sumbernya menggunakan close karena dia lebih akurat. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada moving average berada di bawah candlestick. Nah, candlestick kalau berada di atas dari si moving average, ini menandakan bahwa tren adalah bullish atau trend up. Nih, bisa kita lihat ya, trennya adalah naik. Dia memiliki uptrend atau bullish kalau memiliki moving average di bawah dari candlestick. Semakin jauh jarak dari moving average ini ke candlestick seperti ini ya. Kita lihat seperti ini. Nah, ini kan harinya seperti ini. Nah, semakin jauh maka itu semakin uptrend, tapi tidak menutup kemungkinan dia jatuh seperti ini ya. Bisa kita lihat dia gap up, lalu dia gap down dan merah, terus dia naik turun. Nah, kita bisa menentukan di sini juga bahwa moving average bisa kita gunakan sebagai support dan resistance. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa ini adalah murni hal yang saya lakukan dalam menganalisa suatu saham dan juga dalam menganalisa suatu pergerakan harga saham. Ini adalah yang biasa saya lakukan dan saya pelajari. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat di sini adalah jika moving average berada di bawah, di atas ya, di atas dari candlestick, ini yang menandakan downtrend atau bearish. Di masa seperti ini lebih baik berhati-hati untuk menghindari kondisi seperti ini. Kenapa? Karena apabila dia terus seperti ini, dia akan turun terus hingga support berikutnya. Beruntung di saat ini yang tanggal Oktober ini September 2020, dia tertahan di support ini. Ini dia memiliki support di sini sehingga dia terpantul dan dia melakukan ada di sini disebut dengan konsolidasi atau sideways, lalu dia terpantul ke atas. Nah, moving average ini bisa kita gunakan sebagai support resistance. Kalau belum paham support dan resistance secara simple atau sederhana atau klasik, bisa nonton dulu video sebelum hari ini, karena video sebelum hari ini itu membahas secara lengkap dan detail mengenai apa itu support dan resistance. Nah, di sini kita akan membahas saja tentang moving average yang kita gunakan sebagai support dan resistance. Nah, bisa kita lihat juga ya di sini dia memiliki uptrend dan dia memiliki moving average di bawahnya. Ini bisa kita bilang uptrend atau bullish, dan bisa kita lihat di sini setiap dia menyentuh harga ini, menyentuh moving average, dia akan terpantul ke atas kembali. Nah, inilah yang disebut dengan support. Nah, di bagian sini juga bisa kita lihat saat dia turun ada bentuk bearish di sini. Dia terpantul kembali ke atas, dia turun, ternyata dia false break sehingga dia naik terus sampai atas,
lalu pada saat dia turun dia mentok di moving average. Inilah yang tadi saya sebutkan, dia bisa berfungsi sebagai support. Nah, lalu kita cari di sini bergerak sebagai resistance. Nah, di sini bisa kita lihat saat dia bergerak turun nih, dia memiliki trend line yang downtrend. Lalu dia naik, di sini dia menjadikan moving average sebagai resistance. Dia melakukan false break di sini. Ya, dia melakukan false break sehingga dia turun kembali mengikuti dari apa yang terjadi sebelumnya, yaitu downtrend seperti ini. Malah dia lebih parah, lebih menukik dari yang sebelumnya. Untuk itu hindari ya. Saya beri tahukan lagi kepada para pemula trader, hindari apabila menemukan kondisi seperti ini di mana candlestick berada di bawah dari moving average. Ini sangat berbahaya apabila dia tidak memantul atau break up. Dia akan turun terus hingga support berikutnya. Dalam hal ini kalau kita cari ke belakang, kita bisa tarik terus ke belakang. Ya, kita bisa lihat aja terdekat. Dia bisa turun sampai titik ini karena titik ini adalah titik yang rendah ya di bagian ini. Nah, kalau sampai turun bagian ini itu bisa berbahaya. Ini kita melihat dari price Juni ya, Juni 2020. Nah, ini adalah moving average 20. Nah, besok minggu depan kita masih membahas tentang support dan resistance. Karena dari support dan resistance ini banyak sekali materi yang kita bisa ambil. Kenapa? Karena moving average sebetulnya tidak sesederhana itu. Nah, makanya di sini bisa kita lihat moving average itu ternyata bisa digunakan sebagai support ataupun resistance, dan juga kita juga sebetulnya bisa menggunakan garis horizontal sebagai menentukan support dan resistance. Ya, seperti ini. Dia melakukan break up, ternyata dia tertahan di resistance yang 27.100 ini. Dia tertahan sehingga dia kembali ke trend line-nya dia seperti ini ya. Dia memiliki trend line seperti ini. Sabar. Nah, dia memiliki trend line seperti ini. Lalu dia melanjutkan kembali dari journey-nya dia yang kemarin, yaitu downtrend seperti ini. Ya, seperti ini di downtrend. Dia kan sempat downtrend seperti ini. Lalu dia saat dia terpantul dia melakukan downtrend lagi atau bearish lagi. Nah, makanya hindari hal-hal seperti itu. Nah, tapi terkandung juga momentum dalam suatu downtrend. Kalau kita sudah memiliki jam terbang yang cukup, jam terbang kita semakin banyak, maka kita semakin mengetahui yang disebut dengan momentum. Nah, karena seperti ini kita bisa mengambil momentum sehingga kita bisa membeli buy di sini dan kita jual di harga atas. Seperti ini saja sudah memiliki keuntungan yang cukup. Makanya kita harus memahami dan mengenali dari setiap pergerakan harga ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, bisa dulu diklik tombol subscribe-nya. Karena satu subscribe saja sangat berarti bagi channel ini. Dan sehingga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan video-video edukatif mengenai saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Apapun yang terlihat dan terdengar pada video ini merupakan opini pribadi saya dan saya tidak dibayar oleh siapapun dan apapun. Semua yang ada di dalam video ini hanya untuk keperluan edukasi. Terima kasih atas perhatiannya.